فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita bahas tentang apa, Ibu? Taib, kita telah masuk pada pembahasan tentang amalan dari isim-isim fi'il tersebut. Nah, yang amalannya secara umum terbagi jadi dua jenis, apa dan apa, Rifki? Nah, menasabkan dan merofakkan. Di sana ada isim-isim fi'il yang menasabkan dan ada isim-isim fi'il yang merofakkan. Kemarin kita telah mengambil satu, yaitu hayhat, yang bermakna fi'il madhi lazim, sehingga setelah hayhat dibutuhkan apa? Nomor. Setelah isim fi'il hayhat, karena dia isim fi'il madhi yang lazim, berarti yang dibutuhkan apa? Marfu' sebagai fa'il. Yang dibutuhkan isim marfu' setelahnya sebagai fa'il. Cuman seringnya setelah hayhat didatangkan dengan lam zaidah. Sehingga sekilas seakan-akan apa yang menduduki sebagai isim fa'il itu majrur. Kemudian syattana, isim fi'il yang kedua syattana, ini juga mabni alal fathi, bermakna iftaraka, yang marfu'nya ikhwani fillah otomatis butuh dua marfu' yang disusun dalam bentuk ataf dan ma'tuf. Syattan as-salafi wal hizmi. Taib. Kemudian kita lanjutkan berkaitan dengan syattan. Waqad warada fil fasihi wuqu'u ma baina ba'da syattan. Dan ini banyak, ikhwan. Syattan wa minhu qauluhum syattana ma bainal yazidain. Syattan ma bainal yazidain. Berbeda antara dua Yazid. Wa syattan ma baina amalain, misalnya. Berbeda antara dua amalan tersebut. Satu amalan baik, satu amalan buruk. Amalan mulia, amalan rendahan. Tayyib. Dan ini masih ada kelanjutannya dalam jumlah ini. Syattana ma baina amalain. Amalin tadhhabu ladzatuhu wa tamqa tabi'atuhu, wa amalin tadhhabu mu'natuhu wa yabqa ajruh. Apa maknanya ini? Indak Hudzaifah. Taib. Berbeda antara dua amalan. Amalan yang sirna kelezatannya dan tersisa akibatnya, dengan amalan yang hilang bebannya, kesulitan-kesulitan yang dirasakan, dan tersisa pahalanya. Taib, ini sering, ikhwan, setelah syattan ada apa? Ma baina. Taib.
Dan kemarin masih tersisa ikhwan berkaitan dengan syair belum kita baca catatan kaki. Nah, pada perkataan A'sha, syattana ma yaumi ala kuriha wa yaumu hayyana akhi Jabiri. Maknahu wa i'rabuh yasifu syairu ma yalqahu minat ta'abi kulla yaum wa ma yalqahu min kabidid dunya kulla yaum ala hini yaqdi hayyan akhu Jabir. Nah, jadi penyair di sini mensifati apa yang dia temui berupa kelelahan di setiap harinya. Nah, dan apa yang dia temui berupa apa? Kesulitan dunia di setiap harinya. Semenjak menjadi apa? Qadhi, menjadi penguasa. Hayyan akhu Jabir. Naam, ala hini yaqdi hayyan akhu Jabir yaumahu fi rifahah wan ni'am al-katsirah. Baik. Jadi ini untuk perbedaannya. Jadi berbeda antara yang ditemui oleh si penyair ini berupa kesulitan-kesulitan, dengan dengan hari-hari yang dihabiskan oleh hayyan akhu Jabir berupa rifahah wan ni'am al-katsirah, berupa kemewah-mewahan. Rafahiyah yaitu kemewahan, rifahah juga sama, dan kenikmatan yang banyak. Membandingkan ini rakyat jelata dengan penguasa misalnya, atau orang kere dengan para juragan. Hari-harinya satunya nguli berat kerja, satunya hidup mewah buang-buang harta. Tapi ini kalau dia dari sisi dalam hal duniawi, yang terkadang dilihat begitu jauh perbedaannya, cuman di hati mereka juga perbedaan sangat jauh. Jasadnya mungkin capek tapi jiwanya tenang. Dan sebaliknya orang yang jasadnya bergelimang kemewahan, jiwanya tidak memiliki ketenangan. Buktinya mereka banyak harus mengkonsumsi obat-obat penenang, harus mengkonsumsi pil koplo, mengkonsumsi narkotik dan seterusnya untuk jiwanya tenang. Karena memang tenangnya jiwa bukan dari banyaknya harta. Qala wa hayyan hadha akhu sadati bani Hanifah wa kana thariyan jidda. Dan Hayyan, ini adalah salah satu pemuka dari Bani Hanifah, dan dia itu sangat kaya, thariyan jiddan. Wa hadha ala za'mi syair, ini menurut sangkaan si penyair. Wa illa faqad qala Rabbul Izzah laqad khalaqnal insana fi kabad fa kullu fi nasabin wa ta'ab li'annahum khuliqu lil ibtila'i wal ikhtibar. Qala ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini menurut persangkaan penyair saja, dan banyak manusia menyangka itu. Kalau lagi lihat orang kaya, mobilnya mewah, misalkan hidup kok enak, teman saya hidupnya susah. Padahal tidak dia sangka ternyata orang yang kaya itu juga banyak sekali kesulitannya. Mobil mewah tapi tidak boleh makan nasi, tidak bisa minum kopi. Ya, hidup nggak boleh minum kopi, nggak boleh minum susu, repot. Fakullun fi nasabin wa ta'ab, semuanya merasakan nasab wa ta'ab, kelelahan, kecapean, karena mereka diciptakan di dunia untuk diuji.
Nah, sebagaimana dalam ayat ini. Adapun i'rabnya perhatikan, ini yang penting berkaitan dengan pembahasan kita. Syattan isim fi'il madhi mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab ma zaidah. Yaumi di sini fa'ilnya. Syattan ma yaumi. Baik. Jadi yaumi fa'ilun marfu'un bin dhammatin muqaddaratin mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Wa yaumun dhaf wa ya'ul mutakallim mudhafun ilaih. Ala kuriha jar majrur muta'alliqan bi syattan. Naam wa yaumun ma'tufun marfu'un ala yaumil awal. Hayyan mudhafun ilaihi majrurun bil fathah niyabatan anil kasrah. Naam akhi badal hayyan akhi naam jabirin. Wal ya mudhafun ilaih jabir mudhafun ilaih juga. Yaumu hayyan akhi jabiri. Jadi ini diidhafahkan berkali-kali. Hayyan mudhaf ilaih untuk yaum, kemudian dia mudhaf bagi akhi mudhaf ilaih untuk hayyan, kemudian akhi mudhaf untuk jabir. Jabir sebagai mudhaf ilaihnya. Nah, semuanya perlu diingat yang setelahnya, kawan, ini banyak penggunaannya. I'rabnya sekarang untuk syattan, setelahnya ma baina. Syattan ma baina. Syattan ma baina sunni wal mubtadi' misalnya. Wal i'rab syattan isim fi'il madhi bi ma'na iftiraq ma baina zaidatan. Naam, ma baina zaidatan, kedua-duanya zaidah. Jadi sesuatu yang sekedar ditambahkan, tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Alhamdulillah. Ya. Wal yazidain fa'ilun marfu'un bil alifil muqaddarah mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal bil ya'il lati ijtalabatha idhafatu baini nam az-zaidah ilaih. Perhatikan ini cara mengirabnya. Fa'ilun marfu'un bil alifil muqaddarah. Karena apa? Harusnya kan al-yazi dan karena sebagai apa fa'il. Naam. Syattan al-yazidan. Tapi ditambahkan ma baina. Dan setelah baina butuh idhafah. Naam. Jadi fa'ilun marfu'un bil alifil muqaddarah mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahal bil ya' allati istalabatha idhafatu baina az-zaidah ilaih. Wa nun iwadun an tanwin fil ism al-mufrad wa hakadha takunu fi amalain. Berarti untuk syattan ma baina amalain daripada i'rab Ukasha. Syattan ma baina amalain. Taib. Jadi yang perlu diperhatikan tadi untuk amalainnya. Kalau syattannya mudah sama, ma baina tinggal kita katakan zaidatan, kemudian amalain. Di sini fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif al-muqaddarah. Mana min dhuhuriha ishtighalul mahal bil ya'i allati ijtalabatha idhafatu baina nam az-zaidah ilaih. Taib. Wa yasihu an tuj'ala ma mausulah waqi'atan 'alal masafah
fi mahalli raf'in fa'il li syattan wa baina dzarfun muta'alliqun bi mahdhufin silah ma al-mausulah wa baina mudhaf wal yazidaini mudhafun ilaih. Wa syattan hina idzi bi makna ba'uda ay ba'udatil masafah allati bainahuma wa yakunu tafriq bainahuma mutahaqqaq. Jadi kalau yang diinginkan perbedaan, beda jauh. Antara dua Yazid, maksudnya beda dari sisi terpisah jauh antara dua Yazid ini dari sisi jarak. Maka cara mengi'rabnya ikhwan untuk syattan ma bainal yazidain berarti syattan isim fi'il madhi kemudian ma mausulah. Ma mausulah mabniyun ala as-sukun fi mahalli raf'in fa'il. Tayyib baina dzarfun. Dzarfun apa berarti di sini? Dzarful makan. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Tayyib wa huwa mudhaf al-yazidain mudhafun ilaih. Paham? Ini cara yang kedua ikhwan. Cuman kalau di-i'rab dengan cara ini berarti syattan tafriknya perbedaannya itu mutahaqqaq, itu sesuatu yang betul-betul hakiki. Memang terpisah secara hakiki orangnya. Jaraknya tidak ngumpul di situ. Tapi untuk makna pertama dengan cara i'rab yang pertama itu syattan ma bainal yazidain ini terpisah, mungkin terpisah dari sisi akidah walaupun orangnya jejer. Orangnya bareng serumah tapi terpisah karena beda akidah, beda manhaj. Paham? Sekarang sur'ana. Sur'ana bermakna sar'a fi qaulika sur'ana Zaidun khurujan. Sur'ana Zaidun khurujan. Berarti apa maknanya? Yusuf? Sama dengan sar'a Zaidun khurujan, Zaid keluar dengan cepat. Wa khurujan tamyizun nisbah. Muhawwal minal fa'il. Diingat berkaitan dengan tamyiz nisbah. Terkadang muhawwal dari fa'il, terkadang yang lainnya. Di sini ada dirubah, dipindahkan dari fa'il. Kenapa? Kalau kita munculkan kan jadinya bagaimana kalau kita tahu ini perpindahan dari fa'il Kashfi. Pada sur'ana Zaidun khurujan. Kita katakan khurujan tamyiz nisbah muhawwal minal fa'il. Dari mana kita tahu? Cara mudahnya dia bisa menjadi fa'il, jadinya bagaimana? Sur'ana khuruju Zaidin. Berarti ini muhawwal minal fa'il. Wa ya'ti bimana asri'. Bermana fi'il. Apa ini berarti kalau asri'? Alif fi'il amr. Nahu sur'ana al-qawmu fir rahil. Berarti maknanya sur'ana al-qawmu fir rahil. Ayo cepat wahai kaum untuk memulai perjalanan fir rahil, untuk melalui untuk mengawali safar. Berarti sur'an bisa bermakna madhi dan ini yang mendominasi, terkadang bermakna bermakna amr. Wa ghairuha ka uffin wa sahwamah wa qad taqaddamat amthilatuha wa ihata wa hal wa halla bimakna asri wa ta'al wa ilayya.
Taib. Dan yang lainnya kawan, yang sifatnya seperti ini. Naam. Uffin sahmah. Naam. Telah lewat contoh-contohnya, maka dia butuh apa di situ? Butuh apa? Marfu sebagai apa? Sebagai fa'ilnya. Taib. Haid, hal, kemudian hal yang bermakna asri'. Demikian pula ta'al dan ilayya. Wa min amtsilatil muta'addiyah ka'af'aliha, dan untuk contoh-contoh yang muta'addi seperti fi'ilnya ma dzakarahul musannif. Naam. Ruwaida balha dunaka alaika ha'a hayyahal. Naam, wa haka bayanaha, dan naam, berikut ini penjelasannya. Wa amtsilataha, dan contoh-contohnya. Taib. Ruwaida isim fi'il amr bimakna amhil. Naam, ya Amr ruwaidat tifl. Naam, ya Amr ruwaidat tifl, maknanya apa berarti? Rifki. Naam, wahai Amr, pelan-pelan bawa anak kecil. Taib. Pelan-pelan, jangan ngebut. Perhatikan catatan kaki. Ruwaida qad yakunu fi akhirih ma yadullu 'ala al-ifradi wa tadhkiri aw furu'ihma aw 'ala al-mukhatabi wa ghairihi. Nahu ruwaidaka, ruwaidaki, ruwaidakuma wa ruwaidakum, ruwaidakunna. Nah, ini terkadang apa di akhir kata ruwaida itu ada naam yang menunjukkan mufrad, muzakkar atau cabang-cabangnya, ikhwan, mukhatab, naam, dan yang lainnya. Wa hadhil kaf harfu khitabin mahd. Ya, kaf ini harfu khitab saja. Naam, ruwaidaka berarti kaf harfu khitab. La mahalla laha min al-i'rab. Wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta, anti, antuma, antum, antunna, sesuai dengan apa? Sesuai dengan kondisi. Nah, taib, seperti dalam hadis, ya anjashah ruwaidaka sauqaka bil qawarir, pelan-pelan. Nah, menggiring, nah, apa, botol-botol kaca ini. Sekarang di Arab, ya Amr ruwaidat tiflah. Naam, ya Amr ruwaidaka, kalau mau dikasihnya kan, ya Amr ruwaidaka tifla. Ya harfu nida, Amr munada mufrad alam mabni ala dhamm fi mahalli nasbin. Ruwaida isim fi'il Amr mabniyun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta at-tifla maf'ulun bih. Ini. Taib. Kemudian balha isim fi'il amr bimana utruk. Ya salafi balha mujalasata al-mubtadi'i. Naam, i'rab. Ya salafi balha mujalasata al-mubtadi'i. Numair. Nah, diingat-ingat kembali kaitan dengan masalah munada ini. Karena biasanya, nah, untuk perintah ada nida dulu di depan. Ya salafiyu, ya harfu nida salafiyu munada mabniun ala dhamm fi mahalli nasbin. Balha isim fi'il amr, na'am, mabniun ala al-fath wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta mujalasatal mubtadi'. Na'am, mudhaf ilaih
sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih. Dunaka isim fi'il amr bimakna khudh. Nahu dunaka kitab Allah. Nah, unzur ta'alika qad yattasilu bi akhirih kaful khitab al-mutasarrifah. Naam, ruwaidak ikhwan. Terkadang bersambung dengannya naam, yaitu apa? Kaf al-khitab yang apa? Dia berubah-ubah sesuai dengan mukhatabnya siapa. Bisa dunaka, dunaki, dunakuma, dunakum, dunakunna. Wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban. Naam, dunakum. Tayyib, dunakum kitabullah wa dunakum kitaballah. Naam, dunakum kitabullah atau kitaballah kasyah. Tayyib, dia maf'ulun bih, berarti apa? Mansubun. Dunakum kitaballah. Kemudian ar-rabi' alaika isim fi'il amr bimana ilzam. Kadzalika qad yattasilu bi akhirih kaful khitab al-mutasarrifah sama. Nahu alaika, alaiki, alaikum, alaikum, alaikunna. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Alaikum anfusakum, berarti alaikum apa? Isim fi'il amr. Naam, isim fi'il amr. Mabniun ala apa ini? Ala sukun. Wal kafar khitab mim lil jama'. Taib, anfusakum maf'ulun bih. Naam, fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdiruhu antum. Wa hakadha fi nahwi hatainil kalimataini nahwu makanak wa ilaik min kulli manqulin min dzarfin aw jarin wa majrur wa la yusta'malu ghaliban illa muttasilan bi harfil khitabi bi jami'i tasarifiha taqulu ilaika, ilaiki, ilaikuma, ilaikum, ilaikunna. Ini faedah bagus untuk diingat-ingat. Nah, berkaitan dengan apa? Isim-isim fi'il yang sifatnya mangkul, nah, yang apa? Digandengkan dengan huruf khitab. Nah, alaika ilzam, alaika as-salafi, ay ilzam as-salafi. Taib, alaika manhaj as-salafi maksudnya. Ha'a bermakna khud. Naam, wa huwa isim fi'il amr. Nahu ha'a kitab rabbik. Qala Allah Ta'ala ha umqra'u kitabiyah. Ha jadinya ha karena apa? Antum. Laka an taqula ha au ha'a bil mad wal qasr. Wa taqulu fil ula haqi, haka, hakuma, hakum, hakunna. Wal fa'il dhamirun mustatirun wal kaf harfu khitab la ghair. Walaka fi tsaniyah ha'u bil mad, ha'u. Naam. Naam, antal zama halan nutqi biha suratan wahidatan lil jama' atau ha'ading. Ketika tidak ada jamaknya ha'a. Fatakul ha'a ya Zaid au ya Hindu au ya Zaidan au ya Hindan au ya Zaidun au ya Hindat, semuanya pakai ha'a, menetapi naam satu kondisi. Ini boleh dan ini lebih mudah, enggak repot-repot. Cuma yang datang dalam Al-Qur'an naam digandengkan sesuai dengan mukhatabnya siapa. Walaka antal haqaha bi alamatil ifrad wa tadhkir wa furu'ihima. Nah, boleh untuk diikutkan dengan alamat mufrad, mudzakkar dan cabang-cabangnya. Fatakul ha'a ya Zaid bil bina'i 'alal fathi ha'a. Wa ha'i ya Hindu bil bina'i 'alal kasri ha'i. Naam, ha'a ha'i, kemudian ha'uma. Ha'uma ya Zaidan antuma.
Naam. Wa haumu ya Zaidun, haum antum. Wa haunna Hindat, ya Hindat. Yang untuk haum telah datang dalam Al-Quran seperti dalam ayat ini, haum uqra'u kitabiyah. Maksudnya apa? Ambillah, naam, oleh kalian, bacalah kitab tersebut. Sedangkan i'rabnya untuk haum uqra'u kitabiyah, al-i'rab haum isim fi'il amr bermakna khudhu mabniun 'ala dhamm. Kenapa? Karena yang jadi sorotan pada huruf apa? Hamzahnya. Mabniun 'ala dhamm. La mahalla lahu min al-i'rab. Wal mim alamatul jam' lidzukur atau alamatun li jam'i dzukur. Berarti dia tidak dijadikan patokan penentuan mabninya ha. Jadi penentuan itu hamzahnya. Wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu antum. Wal maf'ul bihi mahdhufun taqdiruhu ha'umu. Nah, ambillah oleh kalian kitab ini. Wa qila al mim dhamirun barizun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Sehingga apa? Untuk yang pendapat kedua ini berarti apa? Berarti fa'ilnya baris, bukan mustatir. Nah, wa iqra'u kitabiyah fi'il amr mabniun 'ala hadfin nun. Wal wawu dhamirun barizun muttasil mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kitabiyah maf'ulun bih. Naam. Wa kitab mudhaf wa ya al-mutakallim mudhafun ilaih wal ha lis-sakt. Kan asalnya haumuh. Naam, iqra'u kitabi. Iqra'u kitabi. Yang bagi siapa ini yang mengatakan seperti ini, berani mengatakan seperti ini, siapa? Humam. Yang mengatakan ini siapa? Iqra'u kitabiyah. Orang kafir atau mukmin? Dalam rentetan ayat-ayat surat Al-Ahqaf, Al-Haqqah. Nah, mukmin yang mendapatkan catatan dengan tangan kanan, ya, tangan kanan, sehingga mereka apa? Mereka, sudah bergembira, sehingga berani untuk mengatakan haumuh iqra'u kitabi. Taib. Kitabiyah maf'ulun bih, kitab mudhaf, wal ya mutakallim mudhafun ilaih, wal ha ini tentunya i'rab ringkas, ikhwan. Kalau mau diperinci tidak seperti ini. Wal ha lis-sakt li idhari fathati ya'il mutakallim. Nah, berarti haumuh iqra'u kitabiyah. Dua apa? Dua jumlah. Barakallahu fikum, diingat-ingat, faedah bagus untuk penggunaan tadi harfu khitab tadi. Naktabi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.